Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Di video kali ini kita bakal bahas cara paling mudah dan cepat bikin NPWP secara online di tahun 2025 langsung lewat aplikasi Koretek DJP yang sekarang jadi sistem resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Buat kalian yang baru pertama kali bikin NPWP atau bingung cara daftar tanpa ribet, datang ke kantor pajak, video ini cocok banget buat kalian. Kita bakal step by step dari awal, mulai dari daftar akun, upload dokumen, sampai NPWP kalian jadi dan bisa dicetak sendiri. So, pastikan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian gak kelewat satu langkah pun. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan tips pajak dan keuangan lainnya dari channel Evi Wahyu. Subscribe dulu, subscribe dulu. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia cara bikin NPWP online 2025 lewat Koretek. Setiap warga negara yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, dokumen ini nggak cuma penting buat pelaporan dan pembayaran pajak, tapi juga sering diminta saat mengajukan kredit, melamar pekerjaan, bahkan memulai usaha. Nah, di tahun 2025 ini, Direktorat Jenderal Pajak resmi menggunakan sistem terbaru yang disebut Koretek Administration System atau Koretek, menggantikan platform sebelumnya di erek.pajak.go.id. Jadi sebelumnya saya pernah daftar NPWP secara online itu di erek.pajak.go.id. Jadi sekarang udah pindah pakai Koretek ya teman-teman ya. Di video ini kita akan bahas langkah demi langkah cara daftar NPWP secara online lewat Koretek biar kalian bisa daftar dengan mudah tanpa ribet. Oke, langsung aja langkah pertama, kita akses dulu halaman Koretek ya. Kita buka browser dan kunjungi halaman resminya di https://koretek.djp.pajak.go.id. Nah, kalau misalnya ribet, kalian bisa langsung tulis aja Koretek gitu. Yang paling atas itu biasanya langsung muncul situsnya ya. Jadi kalian langsung klik aja di situ. Kemudian langkah berikutnya kita daftar akun ya teman-teman. Kita klik tombol daftar di sini karena memang ini untuk pemula yang belum punya NPWP, sehingga kita harus daftar dulu di halaman utamanya itu. Kemudian kita pilih jenis wajib pajak sesuai dengan kebutuhan kita ya. Bisa perorangan, badan instansi pemerintah, atau pemungut PPN PMSE luar negeri. Jadi kita pilih yang perorangan aja ya, karena kita memang perorangan. Kecuali kalau misalnya teman-teman suatu badan atau instansi pemerintah gitu ya, udah pilih aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian setelah itu kita konfirmasi NIK ya. Kalau nih kalian sudah terdaftar, maka teman-teman pilih ya wajib pajak memiliki NIK. Selanjutnya pilih aktivasi NIK. Kalau teman-teman hanya ingin menggunakan NIK-nya sebagai NPWP atau hanya registrasi, ya udah pilih aja hanya registrasi kalau teman-teman hanya ingin membuat akun di Koretek. Ya, misalnya buat tutorial gitu, atau mungkin teman-teman belum kerja gitu, kayak cuma pengen tahu aja itu, pilih hanya registrasi ya. Kemudian teman-teman selanjutnya isi data pribadi. Di situ banyak sekali data-data yang perlu teman-teman isi ya. Teman-teman ikutin aja step by stepnya. Teman-teman isi dari awal sampai akhir. Teman-teman masukkan data seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, nomor NIK, dan nomor kartu keluarga. Pastikan semuanya data sesuai dengan dokumen resmi ya. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Karena nanti kalau salah pasti di situ nanti akan mengganggu di proses selanjutnya. Kemudian nanti setelah itu kita verifikasi email dan nomor HP ya teman-teman. Teman-teman masukkan email dan nomor HP yang masih aktif. Nah, kemudian nanti teman-teman akan menerima kode OTP lewat SMS dan tinggal masukkan untuk verifikasi. Dan langkah selanjutnya adalah unggah dokumen pendukung. Nah, di sini ada beberapa dokumen pendukung yang harus teman-teman unggah ya. Untuk WNI, teman-teman mengunggah KTP.
Kalau untuk WNA, teman-teman mengunggah paspor dan kartu identitas atau kitab. Nah, jika teman-teman pelaku usaha, siapkan juga dokumen izin usaha atau dokumen pendukung lainnya. Nah, di situ teman-teman langsung unggah aja. Kemudian nanti kalau udah selesai mengunggahnya, teman-teman bisa tambahkan data keluarga ya. Di sini teman-teman masukkan data orang yang memiliki hubungan istimewa seperti orang tua, pasangan atau anak ya. Di situ teman-teman masukkan datanya. Kemudian di langkah yang ke-8 kita lengkapi sumber penghasilan kita ya teman-teman. Kita masukkan informasi mengenai sumber penghasilan kalian. Lalu kita simpan datanya ya. Kemudian di langkah ke-9 kita isi kode KLU dan alamat. Nah teman-teman masukkan kode KLU yaitu klasifikasi lapangan usaha yang sesuai dengan pekerjaan dan usaha teman-teman. Di situ teman-teman bisa langsung masukkan aja. Dan selanjutnya teman-teman juga harus mengisi alamat domisili dan alamat sesuai dengan KTP ya. Kalau misalnya alamat KTP dan alamat domisilinya sama ya udah diisi sama. Tapi kalau misalnya beda ya diisi beda ya teman-teman ya. Kemudian kita ke langkah ke-10, kita verifikasi data dan foto. Nah di situ teman-teman klik tombol verifikasi untuk mengecek data yang sudah diisi. Lalu unggah foto atau lakukan verifikasi live foto sesuai dengan petunjuk sistem ya. Dan pastikan di sini ada cahaya yang terang ya supaya verifikasi fotonya itu berjalan dengan lancar. Karena biasanya kalau buram gitu agak susah ya teman-teman. Jadi pastikan pencahayaannya bagus seperti itu ya. Atau misalnya kalau mau foto unggah foto ya unggah foto yang bagus juga ya teman-teman. Karena nanti kalau misalnya fotonya itu blur atau apa gitu akan mempengaruhi ke langkah selanjutnya. Oke, kita lanjut ke langkah 11 ya teman-teman. Di sini di langkah terakhir itu kita mengajukan permohonan ya. Terakhir banget nih, kita checklist pernyataan kepatuhan, lalu kita klik ajukan permohonan. Dan jangan lupa teman-teman cek email ya secara berkala untuk melihat status pendaftaran dan penerbitan NPWP. Nah, udah deh gitu, kita tinggal tunggu aja nih teman-teman ya. Dan pastikan semua data yang teman-teman masukkan itu sudah benar dan akurat agar proses verifikasi berjalan lancar. Setelah berhasil, teman-teman bisa langsung mengakses dan mencetak NPWP melalui aplikasi Kortek. Nah, gimana? Gampang nggak? Atau susah? Kalau misalnya teman-teman ngerasa agak susah gitu ya, mungkin teman-teman bisa dengerin lagi video ini dari awal supaya teman-teman tambah jelas lagi gitu ya. Karena biasa kalau misalnya kita memang belum terbiasa gitu agak ribet gitu. Aduh apaan sih gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita udah buka webnya, kita ikutin step by stepnya, sebenarnya nggak sesusah itu kok teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung, coba dengerin video ini sekali lagi sambil praktik ya, supaya teman-teman lebih gampang. Atau kalau teman-teman masih bingung juga misalnya butuh bantuan, teman-teman juga bisa langsung konsultasi ke kantor pajak atau hubungi layanan bantuan DJP. Seperti itu ya teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman bisa langsung komen aja di bawah ini ya, siapa tahu nanti saya tahu jawabannya, maka insya Allah saya bisa langsung bantu. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih udah nonton.